Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Kita akan membahas atau kita akan menyampaikan topik materi pada hari ini adalah tentang memulai usaha baru. Nah, bagian ini kita akan menyusun bagaimana kita menjadi seorang startup dan memulai usaha baru sesuai dengan bidang, sesuai dengan kompetensi, dan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun. Tentunya ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan langsung mulai perkuliahan kita. Bahwa tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa nantinya yang mengikuti perkuliahan ini itu mampu memaparkan tentang bagaimana memulai sebuah usaha atau bagaimana memulai menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang startup. Nah, untuk itu kita akan mencoba membahas beberapa subtopik pada hari ini adalah yang pertama tentang 11 hal praktis dalam memulai usaha. Yang kedua, bagaimana memilih usaha atau bagaimana memilih tempat untuk memulai sebuah usaha baru. Yang ketiga, fokuslah pada keahlian utama. Artinya, usaha itu harus disusun dengan keahlian, kemampuan, dan kompetensi yang kita miliki. Yang keempat adalah melakukan training, persiapan, dan uji coba. Dan yang terakhir itu adalah menyiapkan dokumen pendukung sebagai persyaratan untuk memulai usaha, yaitu tentang legalitas usaha, formal ataupun non-formal. Banyak dokumen-dokumen yang memang harus ada secara legal dan secara formal ataupun non-formal. Kita akan mencoba mengupas satu-satu, tapi sebelumnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini menyatakan bahwa action atau tindakan bagaimana untuk memulai sebuah usaha baru, di situ adalah menyampaikan bahwa semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini mengacu pada business plan. Artinya, kalau kita memulai sebuah usaha baru, berarti kita harus menyusun dulu business plan. Business plan itu penting sekali karena ini menyangkut apa? Menyangkut bagaimana kita memiliki produk itu, bagaimana produk itu akan atau usaha itu bisa diterima di pasar, bagaimana rencana ke depannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana penjualannya, teknis lapangan secara operasional, terus bagaimana mengelola keuangannya, dan itu harus dipikirkan dengan serius. Artinya bahwa memiliki usaha, karena itu tidak jangka pendek tetapi jangka panjang, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Secara garis besar, usaha itu meliputi atau harus mendasar itu ada 3 komponen ini, adalah sales, marketing, operasional, dan keuangannya. Ya, jadi kalau kita tidak punya sasaran marketnya, buat apa kita memiliki usaha? Dan bagaimana pengelolaan usaha itu sampai dari proses, ya input, proses sampai outputnya seperti apa, itu harus menjadi hal penting. Karena memang bisnis itu banyak terjadi di bisnis prosesnya, dan pengelolaan keuangan itu juga penting karena bisnis itu adalah ujung-ujungnya laba, ujung-ujungnya profit secara jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek itu kan belum ketahuan berapa profit atau kerugiannya belum ketahuan. Nah, ini yang harus kita pahami sekali lagi. Nah, kita akan masuk kepada potensi menemukan pintunya. Kalau kita berbicara pintunya, kita flashback ke belakang, kita sudah pernah belajar faktor X ya, bagaimana seseorang itu memiliki faktor X dan semuanya ada pada diri setiap manusia, hanya tidak semua orang tahu faktor itu kecil atau besar dan bagaimana menemukan pintunya. Nah, itu kita mengingatkan kembali. Kalau kita memulai bisnis, ada 11 hal yang perlu kita pelajari dan perlu sekali kita perdalam dan perlu kita kuasai. Yang pertama dalam penamaan. Penamaan bisnis itu penting. Logo, filosofinya apa, nama itu bagaimana nama sebuah bisnis itu mudah dikenal, mudah diingat, artinya tertanam di benak para konsumen, itu juga menjadi hal yang terpenting. Yang mudah dihafal, ya istilah-istilahnya itu mengena, tagline-nya itu bisa diterima, itu adalah salah satu potensi bagaimana kita memilih sebuah nama agar bisnis kita itu juga bisa langgeng. Karena nama itu harus punya makna. Nah, begitu juga dengan logo atau simbol yang kita gunakan. Terus tempat usaha juga menentukan strategis atau tidaknya.
tempat itu bukan berarti kita harus punya luas besar seperti apa di pinggir jalan, tidak, tetapi bagaimana tempat itu menentukan segala penjuru, menentukan kemudahan atau membantu kemudahan para konsumen untuk melihat lokasi, atau bagaimana konsumen itu dinyamankan pada saat kita datang ke tempat usaha atau sebuah bisnis itu. Nah, itu juga menentukan sekali. Yang berikutnya adalah perlengkapan untuk operasional, alatnya apa yang harus dipenuhi, ya. Kalau misalnya bisnis makanan itu apa saja yang terpenting alat-alatnya, kalau misalnya bisnis laundry apa saja yang terpenting, kalau bisnis kesehatan alat apa yang harus diutamakan. Nah, itu harus difikirkan dengan matang-matang. Yang berikutnya adalah pemenuhan terhadap mesin. Ini sama ya, hampir sama dengan yang di atasnya. Terus termasuk SDM yang akan mengelola. Kalau kita bicara bisnis, berarti kita berbicara usaha jangka panjang. Pada saat pertumbuhan atau baru atau growth itu memang tidak terlalu banyak pegawai. Tetapi kita juga harus membiasakan memulai dari kecil. SDM itu penting, ya. SDM berkualitas, yang berpendidikan, berwawasan, gesit, lincah, cekatan, paham, dan mau bersama-sama berjalan dengan owner, dengan pemilik usaha itu menuju tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Ini sangat penting. Kalau kita memiliki karyawan atau SDM yang tidak sesuai dengan kualifikasi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan visi kita, nanti itu akan berdampak kerugian yang sangat besar di waktu, di biaya, dan juga bisnis kita tidak akan disupport dengan baik. Jadi pegawai itu sebagai support system yang utama itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini juga ada, kalau kita berbicara pegawai berarti kita harus melakukan training persiapan. Artinya untuk memantapkan bahwa usaha itu menjadi hal yang benar-benar perlu dibangun dan dikembangkan, berarti ada training, persiapan, dan uji coba itu sangat penting. Seperti transfer knowledge, seperti juga training keahlian, skill, keterampilan, dan sebagainya itu menjadi hal yang terpenting. Nah, yang berikutnya adalah dalam memulai bisnis itu kita juga harus memperhatikan bagian dalam memproduksi alat-alat promosi. Maksudnya, kalau kita sudah punya bisnis, tentunya ada announce, ada bagaimana bisnis kita itu dikenal masyarakat, bisnis itu bisa dikenal oleh konsumen, bagaimana kita akan memiliki beberapa titik. Nah, itu harus dilakukan produksi. Kita harus menggunakan tools produksi dan promosi untuk mengenalkan bisnis kita. Tanpa adanya alat-alat atau tools promotion, kita mungkin bisa dikenal, tapi hanya jangkauannya sangat terbatas. Tidak bisa mengglobal, tidak bisa dikenal oleh banyak orang. Tetapi dengan alat-alat promosi seperti misalnya spanduk, misalnya banner, misalnya iklan, misalnya billboard atau iklan TV dan sebagainya, itu kan cara bagaimana produksi atau bisnis itu dikenalkan ke masyarakat. Jadi kita tidak harus ke kampung-kampung, kita tidak harus ke provinsi, cukup menggunakan alat-alat promosi yang saat ini mungkin lebih mengarah ke digital, itu sangat membantu setiap pelaku usaha itu sangat tertolong dengan adanya alat-alat atau tools marketing atau promosi. Yang berikutnya adalah yang perlu menjadi perhatian itu, bisnis kita itu termasuk bisnis yang mana? Lokal, legal, ya, bisnis yang legal atau informal itu harus ditekankan, karena ini juga berdampak nanti kalau misalnya konsumen tidak percaya, konsumen itu biasanya butuh sesuatu yang resmi. Kalau misalnya ini ilegal dan ini tidak formal, itu kan juga akan merugikan konsumen juga. Nanti kan, karena jangkanya jangka panjang. Jadi ini menjadi hal yang terpenting. Apa yang dimaksud dengan pilihan secara legal, misalnya perizinan, nama-nama, dan nama-nama perusahaan. Terus secara ini adalah kalau makanan itu ada sekarang itu badan makanan dan obat itu ada MUI, ada halal dan sebagainya. BP POM itu kan hal-hal yang memang dianggap legal dan itu menjadi titik atau menjadi sesuatu yang diharapkan oleh konsumen. Ya, karena kalau tidak legal takutnya ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau merugikan konsumen, itu yang harus diperhatikan. Terus kalau misalnya kita bisnis besar atau kita kalau bisnisnya cuma sederhana saja sih mungkin langsung dibuka, langsung dilonceng, langsung promo juga bisa. Tetapi kalau ini adalah perusahaan yang nantinya berkembang menjadi besar, itu tentu ada seremonial.
seremonial ini adalah menandakan bisnis itu siap dimulai, siap menerima konsumen dan sebagainya. Nah, itu adalah seremonial. Kenapa seremonial itu menjadi hal yang penting? Karena ini juga salah satu cara alat promosi mengenalkan usaha bisnis kita itu kepada khalayak umum. Ya, biasanya kalau dalam peresmian itu akan mengundang beberapa rekan bisnis, mengundang mungkin pejabat, mungkin orang-orang yang mungkin konsumen-konsumen, dan itu menjadi hal terpenting ya, karena dengan demikian akan ada cara, akan ada jaringan yang membantu promosi dari sebuah bisnis kita. Ada juga proses tambahan lainnya, perizinan dan sebagainya, dan juga dalam bisnis itu kita harus selalu belajar common mistake. Artinya bisnis itu tidak pernah abadi, bisnis itu akan selalu berkembang, bisnis itu akan selalu mengalami perubahan. Dari mana perubahan itu adalah common mistake, artinya belajar dari kesalahan, belajar dari masukan-masukan dari konsumen, itu juga perlu membantu atau akan membantu konsumen dalam menyampaikan idenya atau keluhannya. Dan bagi pelaku bisnis ini menjadi manfaat besar, karena otomatis ada masukan, ada yang harus diperbaiki, harus ada yang diinovasikan, harus ada yang ditingkatkan. Inilah ini juga dasar bagaimana kita memiliki bisnis yang besar itu, tidak boleh ego, tidak boleh menutup semua input atau masukan dari konsumen atau orang eksternal. Nah, ini adalah hal terpenting, potensi yang wajib diperhatikan, ini wajib diperhatikan dan memang harus dipenuhi kalau kita ingin memulai usaha dan bisa berjalan baik atau langgeng, misalnya seperti itu. Baik, kita masuk di sini. Bagaimana sih memilih nama dan logo? Ya tentunya kalau kita berbicara logo, nama, berarti kita dalam benak kita itu adalah brand ya, merek ya gitu, betul. Salah satunya itu. Nah, ini kenapa berpengaruh besar? Karena ini logo itu memiliki peran yang strategis di kemudian hari. Ya, kalau kita lihat contoh-contohnya, Anda perhatikan bisnis Indomie. Dari mulai berdiri itu ada logo, ada simbol yang tidak pernah berubah. Tulisan Indominya seperti apa. Atau Unilever. Unilever itu perusahaan besar dari zaman dulu. Unilever itu logonya dan sebagainya itu mungkin tidak terlalu banyak berubah. Kalaupun perubahan itu juga pasti ada latar belakangnya, ada yang mendasari kenapa harus berubah. Contoh kita tahu logo Pertamina. Pertamina itu dulu kan gambarnya kepala kuda laut, sekarang berubah logo. Itu ada maknanya, ada maksudnya. Apa itu makna dari kuda laut, apa itu makna dengan logo yang terbaru, itu juga selalu ada maknanya. Nama dan logo itu akan mudah dikenang atau akan diingat oleh konsumen. Coba kita bayangkan KFC, McDonald, itu kita lihat ya logo McDonald seperti apa, KFC seperti apa. Begitu kita berbicara KFC pasti orang ngomong jagonya ayam. Begitu kita ngomong McD kita bayangannya Happy Meal, badut dan sebagainya. Ya, begitu kita lihat teh botol kita terbayang botol dan tulisan teh yang warna merah. Nah, itu adalah membantu di masa depan di kemudian hari. Nah, banyak sekali logo-logo yang kita mungkin teman-teman sudah kenal semua dan itu menjadi begitu diucap satu kata saja Anda langsung oh iya ke sini. Begitu kita ngomong pizza, bayangan kita selalu Pizza Hut, padahal pizza itu banyak sekali. Tapi yang tertanam di kita adalah logo Pizza Hut. Nah, itu adalah contoh-contoh logo atau bagaimana kita membuat suatu logo atau nama itu yang sepanjang masa. Apakah suatu saat bisa berubah? Bisa, tapi perubahan itu juga tetap memiliki makna. Ada filosofinya, ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke ya, mungkin Anda juga bisa lihat kalau kita berbicara jasa perbankan, itu Bank BNI itu berapa kali ganti logo. Tapi kan tetap makna BNI 46-nya tidak pernah diganti, tapi warnanya atau modelnya, nah itu ada maksudnya. Ya, kalau kita lihat yang jasa-jasa ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tipsnya apa sih kalau kita memilih nama dan logo? Yang pertama, hendaklah kita memilih nama yang mudah diingat sesuai dengan industri Anda. Jadi setidaknya, seminimnya, logo itu sesuai dengan bidang bisnis kita. Kita ambil contoh tadi ya, McDonald itu berarti kan mesti ayam ya, kita selalu berbicara ayam dan sebagainya. Gitu. Terus kalau misalnya kita berbicara MS Glow berarti itu kosmetik, beauty care dan sebagainya, atau skincare itu kan udah terbayang ya di situ ya. Nah, seperti itu.
Berikutnya, perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan sudah ada yang dimiliki. Jadi nama ini tidak boleh duplikasi atau tidak boleh plagiat dari yang sudah ada. Itu hindari sekali, karena itu akan juga berdampak, itu bisa dituntut ya, kalau misalnya kita mengambil logo punya orang, itu bisa dituntut, itu berbahaya juga. Buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa Anda sesuai sebagai owner, dan buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Ada kesan, ada memorize, ya, ada yang memorable yang bisa menjadikan memorable bagi setiap konsumen, ya. Terus citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, ya, iklan dan sebagainya. Jadi logo itu bisa berbicara. Logo atau brand itu tanpa kata-kata pun bisa berbicara. Contohnya kalau kita melihat banner, ya, kita melihat misalnya turnamen olahraga, F1, bulu tangkis, bola, itu kita akan lihat di situ banyak logo. Logo komputer, logo makanan, logo obat, logo apa, banyak di situ. Di bawah itu ada, kalau sekarang namanya endorse, ya, ada sponsor di situ. Tanpa berbicara pun orang sudah melihat, karena itu adalah storytelling, dan itu ditempel saja orang sudah melihat, oh ini bank, oh ini makanan. Nah, itu sudah menunjukkan branding itu, logo itu bisa dikenal dan mudah diingat oleh konsumen atau banyak orang. Nah, sekarang yang kedua adalah berikutnya ada tentang usaha. Kalau Anda memulai usaha, ya, jadi bagaimana usaha itu bisa terkenal? Salah satunya adalah penentuan tempat, ya. Jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukanlah operasional dari rumah. Ya, ini kalau misalnya kita menggunakan bisnis online, oke, tidak perlu tempat. Ya, berarti kita menggunakan lokasi ini. Tetapi kalau kita bisnisnya sifatnya online dan perlu ketemu dengan konsumen, maka kita harus memanfaatkan sebagai berbagai cara. Tempat itu tidak harus yang mewah dan sebagainya, tapi kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Misal kita punya garasi di rumah, itu bisa kita buat, ya kan? Jadi tidak harus mengeluarkan biaya. Tapi kalau misalnya mau sewa, bisa nggak? Bisa sekali, ya. Tetapi kita juga harus memperhitungkan bagaimana status bisnis kita. Apakah untuk dana, untuk pembiayaan itu sudah ada posnya dan sudah diperhitungkan untuk biaya operasionalnya, itu perhatikan, ya. Jadi Anda bisa menyewa, bisa memanfaatkan yang ada, atau ya bisa bongkar pasang. Kalau misalnya memang sifatnya harus bongkar pasang, boleh, silakan. Jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring. Jadi kita bisnis itu juga tidak harus yang tempat yang mewah, ya, tapi lokasi yang strategis, ya, lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen supaya mudah didatangi oleh pelanggan, ya. Dan kita yang paling pinter itu adalah bagaimana kita mengelola uang, menyewa tempat dengan biaya yang cukup murah atau miring. Jika usaha Anda harus di lantai 1, cari kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat. Ini tips saja, ya. Kalau kita sewa ruko atau rukan, tapi kita cuma membutuhkan 1 lantai, nah kita bisa memanfaatkan lantai kedua itu sharing dengan orang lain, atau kita berjoin usaha dengan orang lain tapi mensupport bisnis kita. Nah, itu bagaimana kita mengelola supaya beban biaya itu tidak terlalu berat, tapi kita juga bisa mendapatkan imbal atau pemasukan dari yang lainnya. Nah, sekarang ini membeli perlengkapan, tips yang harus dilakukan adalah beli semua perlengkapan itu kalau bisa second hand, bukan yang baru. Apakah boleh? Boleh nggak beli yang baru? Boleh, tapi sayang. Ya, selama mesin atau peralatan itu masih bisa digunakan, karena barang second itu tidak selamanya jelek. Kadang cuma 1 kali, 2 kali pakai, atau 1 bulan pakai terus dijual karena mungkin tidak cocok, atau mungkin tidak sesuai, atau butuh uang dan sebagainya. Itu banyak sekali kita temui peralatan second hand. Jadi kalau mulai usaha, usahakan kita selalu berusaha menekan cost. Ya, kita beli alat yang second hand, terus itu misalnya kursi, peralatan-peralatan, atau mesin-mesin itu cukup beli yang bekas saja, tidak apa-apa. Terus kita juga perlu melakukan renovasi kecil. Renovasi itu adalah memperindah, mempercantik, membenahi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan bisnis kita bisa lakukan, atau mengecat ulang, atau bagaimana kita mengasih hiasan dan sebagainya. Kalau kita bukan ahli tukang, artinya kita tidak punya bakat tukang, ya kita memang harus menyewa atau memanggil menggunakan jasa tukang, ya.
Tapi yang mungkin yang lebih miring juga yang bisa kerjanya bagus. Nah, kalau untuk elektronik itu usahakan baru. Ya, kenapa? Karena itu mesin. Mesin mesin dalam arti itu yang dipakai operasional setiap harinya. Tapi kalau misalnya mesin alat yang besar itu boleh second. Tapi kalau yang elektronikanya usahakan baru dan usahakan membeli yang biasa-biasa saja, kualitasnya tidak terlalu tinggi karena kalau yang kualitasnya bagus, yang premium brand itu juga cukup tinggi, mahal dan itu sayang kalau bagi pemula. Nanti tips bagi seorang pemula itu harus banyak bermain, banyak mengatur keuangan, bagaimana menekan biaya, menggunakan modal seminim mungkin untuk bisa eksis dan bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ini kita juga sudah menerapkan prinsip ekonomi, tapi kita harus cerdik, kita harus pandai mengatur segala supportnya, biayanya dan segalanya itu harus ditekan. Nah, kalau untuk barang pecah belah, jika kebutuhan Anda adalah desain dan warna tertentu, ya berarti kalau kita memang ada yang sifatnya etnik atau sifatnya lebih ke tradisional dan kita memiliki hal-hal yang sesuai kebutuhan ingin mendesain ya padu padan dan sebagainya itu ya silahkan hunting di pasar-pasar atau di tempat-tempat grosir atau tempat produk-produk tapi itu pun juga biasanya menawarkan harga-harga yang miring ya yang dalam jumlah banyak mereka juga menawarkan harga-harga grosir promo dan sebagainya itu boleh dilakukan ya kalau kita memang ingin mendesain ada keunikan dalam bisnis kita itu Anda ingin bisnis kita mau beda dengan bisnis yang lain dan Anda memiliki ciri khas, nah itu boleh dilakukan dengan cara hunting. Berikutnya, nah keahlian utama. Yang dimaksud dengan keahlian utama itu begini. Ya, prinsip utama dalam berbisnis itu lebih baik sewa, sebaliknya tidak usah beli. Jadi memang bisnis itu kalau bisa jangan menggunakan modal 100%. Kenapa? Pada saat kita merugi, itu kita tidak punya uang apa-apa. Tapi diharapkan bisnis itu kan bisa langgeng. Maka diajarkan atau dilakukan bahwa bisnis itu kita kalau bisa sewa dulu. Ya, jika bisa dikerjakan secara outsourcing, ya, jadi kalau alat juga sama. Karena bisnis itu kalau misalnya kita ada alat yang memang bisa di outsourcing, lakukanlah dengan outsourcing. Karena harganya, biayanya lebih murah, lebih miring, dan itu akan membantu biaya operasional yang lainnya. Bisa digunakan untuk mensupport atau memenuhi biaya operasional yang lebih penting, maksudnya gitu. Jika bisa dikerjakan secara outsourcing, ya sekali lagi kita bisa sewa, tidak usah membeli. Terus bila melakukan cicilan, kalau kita memang terpaksa melakukan pinjaman dan kita harus cari yang cicilan lunak, down payment, ya. Jadi kita mau beli alat atau sewa mendapatkan pinjaman untuk usaha, modal usaha itu kita bisa lakukan dengan mendapatkan angsuran yang lunak. Banyak sekali, ada bank-bank sekarang banyak sekali bank-bank BUMN itu yang menawarkan pinjaman lunak karena memang mensupport untuk pelaku bisnis entrepreneur atau startup. Ini merekrut pegawai, ini juga harus diperhatikan, ini hal yang penting. Yang utama dulu kalau merekrut bisnis itu harus ada frontliner atau resepsionis, customer service itu juga harus ada karena dia adalah bagian yang di depan, di garda depan yang akan menyampaikan informasi-informasi tentang bisnis kita. Misalnya kita bisnis rumah sakit, pasti harus ada yang handle, menjelaskan produk-produknya. Misalnya kita punya salon, kita punya bisnis cafe, itu harus ada frontliner atau istilahnya customer service yang akan menjelaskan. Kalau kita berkunjung ke suatu rumah makan, restoran, hotel, pasti kan ada guide ya. Frontliner akan menjelaskan bisnis ini seperti apa, keuntungannya, benefitnya, terus promo-promonya itu adalah bagian frontliner. Nah, selain itu, bisnis itu kan kita selalu kan ujung-ujungnya profit. Berarti kan ada bagian terpenting adalah sales. Sales itu menjadi penting karena mereka lah yang akan bekerja di lapangan, sehingga mereka yang memiliki target konsumen berapa, target pembelian atau penjualan harus mencapai berapa, itu adalah bagian sales. Dan manajemen itu adalah internal yang mengelola seluruh kegiatan secara umum, secara internal di perusahaan, misalnya keuangan, produksi, dan itu semuanya atau HRD itu adalah harus ada. Jadi 3 bagian ini, frontliner, sales, dan manajemen itu wajib ada. Dan kita harus fokuskan, kita harus menempatkan ke bagian ini adalah mereka yang tepat menduduki jabatan tersebut, memiliki keahlian khusus ya karena ini menjadi krusial, terpenting.
Bagian terpenting harus punya keahlian, kalau perlu ya pengalaman ya, tapi bagaimana dia menghandle tamu ya di frontline-nya seperti itu, dan kemampuan menjual dan kemampuan mengelola manajemen atau kepegawaian. Berikutnya adalah, nah ini kalau frontliner itu seperti ini ya cirinya. Frontliner itu, nah kita akan mencoba menjelaskan bagian-bagian yang harus diperhatikan kalau kita mencari frontliner. Di sini adalah karakteristik pekerja pada industri sejenis. Jadi mungkin dilihat dari pengalaman, apakah punya pengalaman di bisnis yang sama, ya. Terus yang kedua, pastikan pegawai Anda memiliki pekerjaan yang cukup sibuk atau tidak ada order lebih murah membayar overtime daripada kelebihan pegawai. Artinya kalau kita sudah punya pegawai, dioptimalkan, ya, dioptimalkan. Atau kalau memang kita tidak ada dana, ya mungkin kita bisa melakukan dengan cara outsource ya, artinya melakukan pegawai-pegawai yang biasanya outsource juga bisa. Atau kita juga perlu mengoptimalkan mereka sehingga kita tahu karakternya, kita tahu pekerjaannya, atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan atau menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan bidangnya. Terus yang kedua, kalau kita mencari karyawan, memang itu referensi itu menjadi hal yang penting juga, ya. Itu juga memiliki banyak manfaat atau keberuntungan. Referensi itu artinya juga salah satu trik cara kita mengenal karakter orang itu dari orang lain. Misalnya dari saudara, dari tetangga, dari atasan. Ya, itu kita bisa lihat, kita artinya 90% kita mempercayai karena itu ada ikatan ya. Karena referensi itu artinya orang lain sudah mengenal si calon karyawan tersebut. Itu juga menjadi hal yang terpenting. Terus yang ketiga adalah kalau bisa melakukan wawancara yang deep ya, melakukan deep talk, artinya wawancara yang lebih dalam, supaya kita bisa melihat karakteristiknya, kita bisa melihat psikologisnya, kita bisa melihat kesungguhannya, kita juga bisa melihat performnya, itu dilihat dari pada saat kita wawancara. Karena wawancara itu ada trik-trik bagaimana kita mengetahui riwayat asal-usul dari si karyawan tersebut. Berikutnya, kalau kita merekrut sales, ya ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sales itu kan menjadi ujung tombak dalam hal penjualan. Kita bisa melakukan beberapa tipikal atau karakter sales dan juga bagaimana kita harus membayarnya, bagaimana kita memberikan gaji, karena sales ini mungkin agak sedikit berbeda dengan jabatan atau karyawan lainnya, karena biasanya mereka itu ada bonus sedikit atau bonus tambahan dari kalau mereka sales ini bisa mencapai target atau melampaui target penjualan yang diterimakan. Nah, ini contohnya kompensasinya seperti apa. Ya, kalau kita memanfaatkan sales itu sebagai full commission, semi commission atau fixed income, karena ada karyawan yang posisinya sales tapi dia gajinya sudah tetap dipatok. Mau ada kerjaan, mau ada tidak ada kerjaan, mau targetnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, gajinya fix. Atau gajinya lebih rendah, gaji tetapnya rendah tetapi di komisinya lebih besar. Nah, itu juga terjadi. Jadi kebanyakan kalau orang yang sales itu lebih banyak bermain di bonus sehingga mereka pendapatannya bisa berapa kali lipat gitu. Nah, ini adalah cara-cara trik saja. Nah, berikutnya kita melihat kalau misalnya kita memilih karyawan yang untuk back office atau manajemen ya, lebih dikenal seperti itu, beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Jika Anda merasa memerlukan orang yang senior, Anda harus menghindarkan pemberian fixed income karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow. Karena kalau kita itu merekrut orang yang lebih senior pengalaman, itu biasanya tuntutan atau kita juga harus memberikan gaji yang sepadan dengan pengalaman, dengan keahlian dan kemampuan itu harus sepadan. Nah, kalau misalnya memang kita membutuhkan karyawan perempuan, karena perempuan itu biasanya lebih teliti, usahakan mencari ibu rumah tangga yang belum pernah bekerja di perusahaan sejenis. Kenapa? Nah, ini sangat menguntungkan karena ibu-ibu itu perempuan itu lebih teliti, lebih jeli, lebih telaten. Nah, itu kalau mereka ibu rumah tangga berarti kan memang membutuhkan pekerjaan yang sangat mendesak atau butuh sekali pekerjaan, itu tidak perlu yang berpengalaman di perusahaan lain, ya. Karena kita biasanya bisa menerapkan sistem yang non full time ya.
part-time itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu misalnya. Ya, misalnya di pabrik-pabrik itu ada pekerjaan yang dihandle musiman ya, kalau lagi produksinya tinggi mereka diundang ya, mereka bekerja dan mereka mendapatkan gaji sesuai dengan misalnya part-time berapa jam dia bekerja, itu bisa dilakukan. Pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya karyawan itu ingin bermain saham atau kita juga memberikan kesempatan karyawan itu bermain saham, kita juga bisa ya menjanjikan saham setelah tangan waktu. Artinya bahwa kalau perusahaan itu sudah TBK, biasanya perusahaan itu biasanya akan menjual sahamnya untuk masyarakat umum dan artinya dia juga bisa menggunakan dana operasional itu untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnisnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Terus berikutnya adalah ini ada training dan persiapan atau uji coba ya. Ada atau tidak ada pegawai, bisnis itu harus melakukan uji coba. Jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka mengundang teman atau keluarga untuk mencoba. Kalau mobil itu istilahnya test drive. Ya, biasanya kalau makanan itu kita punya tester, ya promo yang kita uji cobakan kepada saudara, rekanan, atau kolega. Ya, itu perlu karena untuk uji coba ini adalah titik awal kita bisa menerima masukan. Kalau ada yang kurang segera kita perbaiki atau justru bahkan untuk peningkatan atau untuk bisa menciptakan inovasi. Biasanya gitu. Jadi ada masukan-masukan itu harus kita terima. Ini pentingnya kita melakukan uji coba, ya. Layak apa tidak bisnis kita? Kalau misalnya makanan, layak nggak sih makanan ini dihargai sekian, tapi jenis makanannya begini, rasanya gimana? Nah kan kalau makanan itu harus berkualitas, rasanya, bersihnya, terus harganya, klop nggak ya gitu. Nah itu harus diuji cobakan karena ini menjadi langkah awal kalau kita mau maju, gitu ya. Jangan mudah menutup masukan atau saran dari orang lain. Jika bisnis Anda adalah usaha dalam laundry, berikan pelayanan pertama itu kepada mereka dan mintalah pendapat. Biasanya kalau laundry ya, desain baju itu kan kita harus minta pendapat masukan, nyaman apa tidak bajunya, hasil laundrynya seperti apa. Kalau butik itu nyaman tidak pakaian yang digunakan. Nah itu perlu diuji coba. Jadi respon, kalau misalnya istilah kita itu kalau beli online itu adalah testimoni, itu adalah hal yang terpenting yang menjadi dasar kita untuk bisa meneruskan bisnis itu, layak apa tidak. Kalau ini yang berikutnya, jika Anda memiliki pegawai, nah latihlah mereka dengan mengerjakan tugas mereka dalam keadaan damai. Ya, under pressure kita harus latih mereka mentalnya, fisiknya pun kita harus perlu perhatikan karena kita juga tidak mungkin memelihara orang sakit, ya kita tidak mungkin memelihara orang loyo, tapi kita harus di situ menguji bagaimana karyawan itu bekerja gesit, menjalankan tugas dengan baik dan sebagainya. Itu perlu dilatih, ya. Misalnya dalam menyajikan makan yang tadi saya bilang, kalau rumah makan berarti kan dibutuhkan kesitan, tangkas, cepat dan sebagainya, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kita bisa melakukan training atau pelatihan itu dengan memperhatikan lingkup kerjanya si pegawai itu. Berikutnya lakukanlah pencatatan waktu, ya, kalau kita ada kendala. Nah, khususnya biasanya karyawan itu kan harus dilihat juga apakah ada masalah, ya, apakah ada kendala, itu juga perlu didiskusikan, tidak bisa didiamkan saja. Usaha yang baru memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Ingat, jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat turunannya. Jadi kalau kita bisnis itu satu paket ya. Dalam sebuah bisnis itu pasti ada logo. Logo itu nanti diturunkan menjadi sebuah, kalau surat ada amplopnya itu pasti ada kopinya di atasnya. Pembuatan stempel, brosur, pasti logo itu akan dibawa kemana-mana. Membuat iklan, atau misalnya ada promo-promo, logo itu pasti disertakan. Ini adalah kita berbicara tips untuk logo. Ya, terus kemasan, misalnya yang tadi saya bilang logo McD. Kalau kita lihat formulir, kita mau ngadakan ulang tahun, pasti di ujungnya ada logo McD-nya. Kalau kita mau pesan ini, kwitansinya atau bilnya pasti ada logo McD-nya. Kita beli makanan ini, paketnya pasti ada logonya. Itu yang dilihat itu. Kalau misalnya kita ada souvenir atau notebook, pasti di dalamnya ada logonya McD. Itu salah satu contoh. Pun itu bisa terjadi untuk bisnis apapun. Mau pizza, mau
rumah sakit, kita perhatikan dari amplopnya, dari bondnya, notanya, semuanya pasti memiliki logo dari perusahaan tersebut, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah legalitas usaha, baik formal ataupun non formal. Untuk tahap awal, lakukanlah secara non formal karena akan menghemat biaya. Jadi izin itu nggak langsung dari pertama, artinya legalitas itu nggak harus dari utama. Karena ada bisnis sudah jalan, baru dilegalkan. Nah, karena ini biayanya juga lumayan besar, maka kita harus berhati-hati. Jika ada khawatir logo dan brand Anda dijiplak, ya sekali lagi, tadi di awal kita menyampaikan kita tidak boleh mengambil atau menjiplak logo orang lain, karena itu berbahaya karena bisa dituntut. Nah, tapi kalau Anda punya logo dan tidak mau diambil atau dicuri oleh orang lain, maka daftarkanlah ke Departemen Kehakiman, ya, supaya ini bisa dilindungi. Apabila ada yang menggunakan logo Anda bisa menuntut, gitu sebaliknya, ya. Jadi kalau bisa jangan nyuruh orang, gunakan sendiri. Ini adalah tips supaya kita menghemat biaya. Nah, berikutnya, meskipun tidak menggunakan PT atau CV, Anda tetap bisa masuk. Jadi kalau PT atau CV itu kan formalnya. Kalaupun Anda tidak memiliki, kan dianggap non formal. Apakah bisa jalan? Bisa. Tapi kita tetap masuk dan ikut tender pada perusahaan besar dengan meminjam PT orang lain. Artinya kita bisa di bawah bisnis apa, kita adalah anak perusahaannya juga boleh. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalau kita mengurus legalitas, ya, mengurus legalitas itu misalnya UD, CV, PT dan sebagainya, bagaimana pembiayaannya, modalnya seperti apa terlihat. Kalau modalnya di bawah 50 juta berarti dia nama perusahaannya apa? UD kah, PT kah, CV kah? Nah, itu ada tentuannya, ada batasan dari kepemilikan modal. Terus yang kedua, untuk operasional gedungnya ini atau tempatnya itu sudah milik sendiri atau sewa atau sebagainya. Nah, ini juga ada cara. Terus cara marketingnya dilakukan sendiri atau tim atau sewa dan sebagainya. Nah, itu juga harus lihat. Nah, customer-nya siapa? Customer-nya mungkin kalau perusahaan ini yang non itu yang hanya tidak memiliki nama, ya, tidak memiliki bendera dan usahanya masih kecil, ya memang agak terbatas, ya, dilakukan sendiri, pakai rumah sendiri, pakai halaman atau modalnya kecil, dan juga customer-nya juga jangkauannya juga tidak terlalu luas, ya, karena masih usaha sendiri. Tapi kalau UD dan CV ini mungkin agak sedikit berbeda karena memang bisa menggunakan tempat sendiri, sewa, terus memiliki tim. Terus kalau CV dan PT itu karyawannya banyak dan customer-nya itu kalau yang UD cukup besar, tapi kalau PT itu customer-nya udah meluas, ya, udah kemana-mana, baik itu domestik ataupun ke luar negeri. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membedakan bisnis kita itu masuk yang mana. Yang belum ada bendera, belum ada PT atau nama perusahaannya, atau yang semi formal, atau yang memang sudah levelnya PT, karena modalnya sudah masuk banyak sekali di atas 100 juta, 50 juta itu 100 juta, 200 juta, atau 1 M itu adalah masuk yang mana. Nah, itu menjadi pilihan kita. Peresmian, ini yang saya sampaikan, peresmian itu adalah menjadi hal yang penting karena Anda mengundang teman dan kerabat yang akan membantu Anda memasarkan. Ingat, ya, tadi sampaikan di awal, dengan kita membuka, meresmikan, berarti kita mengundang pejabat, bisa teman, kerabat yang nantinya turut membantu mempromosikan usaha kita. Nah, peresmian itu bermacam-macam, ya, tergantung besar kecilnya perusahaan, ada yang sederhana saja, ada yang syukuran saja, ada yang harus menggunakan potong pita, potong bunga, dan sebagainya. Itu terserah, karena kita tahu bahwa usaha kita itu sudah level mana. Ya, ini jangan lupa undang tetangga kanan kiri, ini hal terpenting karena konsumen Anda adalah pertama, itu adalah sekitar kita. Sebarkan voucher, kalau perlu biasanya di peresmian itu atau soft opening atau grand opening itu akan banyak promo, banyak diskon, banyak voucher, mungkin gratis dan sebagainya, itu lakukanlah. Karena itu cara kita tadi juga melakukan uji coba, kita mendapat respon dari konsumen, walaupun mereka cuma-cuma dibayar, tapi kita juga akan melihat antusias dari konsumen yang mendapatkan voucher pada saat atau diskon pada saat kita melakukan peresmian. Jika Anda memilih produksi brosur, titipkan brosur dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan. Jadi kalau kita peresmian kan biasanya kita pasang flyer, pasang banner, pasang spanduk, terus pada videotron, ada brosur. Nah, itu yang brosur itu kita bisa titipkan kepada tamu yang datang. Nah, pasti dengan sukarela, dengan ikhlas tamu yang datang itu turut membantu menyebarkan brosur tersebut. Nah, itu makanya di awal dibilang akan membantu memasarkan usaha Anda. Itu terpenting, ya.
Baik, ini ada proses tambahan. Ada apa proses tambahannya? Biasanya untuk menjadi ciri khas, keunikan sebuah isu itu di luar hal yang formal, di luar hal yang resmi tadi, kita ada memiliki yang perlu ditambahkan untuk mensupport, untuk meningkatkan bisnis kita itu semakin dikenal atau memiliki ciri khas. Salah satunya adalah website. Kita diusahakan hari gini, zaman teknologi, era digital ini kita harus memanfaatkan atau memiliki website supaya masyarakat umum baik lokal, domestik, masalah regional, bahkan ke mancanegara itu bisa melihat atau mampir ke website bisnis kita. Apa saja biasanya banyak sekali, bisa melalui YouTube, bisa melalui IG, melalui video multi, melalui blogspot dan sebagainya. Banyak sekali pilihan-pilihan bagaimana kita mengoptimalkan teknologi itu dengan menjadikan sarana atau media ya untuk bisa mengenalkan atau mempromosikan produk kita. Yang berikutnya adalah seragam. Oke, kalau kita memiliki sebuah usaha, kalau kita memiliki standar atau menggunakan seragam itu dari karyawan dan sebagainya, itu ada sesuatu yang membedakan, sesuatu ikatan yang mencirikan juga. Kita lihat di McD, seragamnya pakai hitam, hitam pakai topi, dan itu cirinya. Terus kalau misalnya kita ke pizza, bagaimana penampilan orangnya? Kalau kita ke rumah sakit, bagaimana penampakan atau bagaimana perform atau uniform seorang perawat, ya, bagaimana itu adalah mencirikan bahwa itulah, oh kalau yang pakai baju putih, pakai gini, oh berarti suster, kalau ini pakai dokter, dan itu kita tahu, ya. Jadi seragam itu menjadi penting. Berikutnya, nah ini belajar dari kesalahan, sekali lagi, pengalaman adalah guru yang paling baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, membuat usaha bisnis secara legal, itu yang pertama, harus diperhatikan. Terus, jangan terlalu terburu-buru tadi ya. Membuat legal perlu, tapi kalau di awal itu jangan terburu-buru, jangan langsung, karena kita tidak tahu bisnis kita ini apakah mulus-mulus saja atau mengalami kendala. Nah, itu harus diperhatikan. Terus, tidak melakukan riset mendalam terhadap persaingan dan kekuatan internal dari kita. Untuk di awal itu tidak harus melakukan riset karena biaya riset itu tinggi ya. Biarkan berjalan dulu, baru nanti beberapa tahun kemudian melakukan riset. Terus menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan itu juga tidak bagus. Ini harus yang diperhatikan. Jangan dikit-dikit riset, jangan dikit-dikit membeli alat. Nah itu yang hal penting karena tadi disampaikan alat aja belinya second ya, gitu ya. Jadi jangan dikit inovasi. Ingat kita harus melakukan penekanan biaya di awal karena baru merintis, baru memulai. Ya, kembali ke topik bahwa kita baru memulai, banyak hal yang kita pangkas, banyak hal yang kita keep, ya, supaya kita bisa jalan dulu. Terus, nah ini sumber daya itu penting, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana keuangan kita pada saat di awal dan berapa tenaga yang kita butuhkan, karena kita juga memikirkan ongkos atau biaya atau gaji mereka itu harus diperhatikan. Terus menggunakan tenaga kerja yang levelnya lebih tinggi dari pesaing. Jadi jangan terburu-buru kita memiliki karyawan yang berkualitas tinggi, padahal kita baru memulai bisnis. Ini adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menggunakan tenaga kerja. Jadi tidak usah terburu-buru harus yang super hebat dan sebagainya. Karena kalau kita memiliki sumber daya yang luar biasa senior, itu kita juga harus menyiapkan dana gaji juga yang cukup tinggi. Makanya kita untuk saat awal jangan terburu-buru. Cara terbaik mempelajari comment mistake adalah melakukan interaksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Jadi kita mencoba brainstorming dengan pelaku usaha yang sama, tapi di luar kita, artinya kompetitor, tapi yang sudah kita kenal. Kita bisa melihat apa yang mereka alami, apa problema yang harus dihadapi dan diselesaikan, terus bagaimana meningkatkan inovasi, itu penting. Boleh. Itu adalah cara kita menghindari 1, 2, 3, 4, 5 ini agar bisnis kita menjadi baik dan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk melakukan review kembali penguasaan materi kita pada hari ini, Anda harus mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat sebuah rancangan berdasarkan ide. Jadi tuliskan ide Anda dalam memulai usaha, terus apa saja, apakah 11 tadi potensi itu sudah terpenuhi, apakah Anda sudah memiliki yang cara-cara seperti itu, dan tuliskanlah
menjadi satu halaman saja, satu folio, nanti disimpan dalam PDF, baru disubmit. Ya, ini tugasnya. Jadi merancang ide menjadi bisnis dengan memperhatikan usaha itu sebagai usaha baru yang baru dirintis, apa saja yang Anda perhatikan, nah itu ceritakan di situ. Ya. Baik, demikianlah pertemuan kita. Mungkin saya cukupkan. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa digunakan untuk kita memulai menjadi seorang startup atau kita siap menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Bye semua.